Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah saat ini kita masuki bab baru yaitu fungsi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang relasi. Ya, untuk fungsi ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan relasi yang kita pelajari kemarin. Ya. Baik, untuk fungsi kali ini nanti kita akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Ada definisi dan notasi, domain, kodomain, dan range, kesamaan dua fungsi, jenis-jenis fungsi, inverse, komposisi, macam-macam fungsi, dan mungkin masih ada banyak yang lain ya terkait fungsi yang perlu kita pelajari, tapi akan terbatasnya waktu, jadi hanya beberapa hal ini yang akan kita pelajari ya. Dan saya rasa juga fungsi ini tidak asing ya bagi teman-teman karena sudah pernah dapat sebelumnya. Jadi silakan diingat kembali, dibuka kembali bukunya, catatan-catatan sebelumnya. Lalu nanti kita akan perdalam lagi. Oke? Baik, di sini langsung saja kita awali dari definisi fungsi. Misal ada fungsi ya, katakan f. Ya, fungsi f dari himpunan A ke B adalah relasi dari A ke B sedemikian hingga memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu anggota di B. Jadi di sini kuncinya adalah setiap anggota di A kita pasangkan dengan tepat satu anggota di B. Ya, lanjut di sini fungsi disebut juga pemetaan atau mapping. Lalu untuk definisi secara notasi atau simbol bisa ditulis seperti ini. F ya, f dari A ke B dikatakan fungsi jika dan hanya jika untuk setiap X elemen di A terdapat dengan tunggal Y elemen di B sedemikian hingga Fx sama dengan Y. Baik, selanjutnya di sini untuk penulisan ya atau penyajian fungsi ya bisa ditulis dalam beberapa bentuk berikut. Untuk yang paling sering kita jumpa itu yang atas ini ya. F adalah fungsi dari himpunan A ke B. Jadi di sini kita tuliskan himpunannya ya. Nama himpunannya A dan B. Lalu bisa kita tuliskan juga elemen yang mewakili himpunan A dan elemen yang mewakili himpunan B. Misalnya di sini X dan Y. Ya. Lalu bisa juga kita tuliskan karena di sini Fx sama dengan Y. Jadi di sini Y-nya bisa kita ganti Fx ya. Atau bisa juga kita tuliskan rumus sebagai syarat anggota fungsi. Misalnya Fx-nya itu merupakan X kuadrat. Jadi di sini bisa kita tulis X kuadrat. Atau mungkin X pangkat 3 atau X plus 5 dan lain sebagainya. Nah, untuk penulisan yang kita menuliskan formulanya di sini berarti pada tanda panahnya, pangkal dari tanda panahnya ini ada sedikit ya garis vertikalnya seperti ini. Oke. Demikian untuk definisi dan notasinya, saya rasa tidak ada masalah. Kita lanjutkan di sini, kita akan latihan menentukan mana yang fungsi dan mana yang bukan. Ya, di sini ada 3 diagram panah. Lalu di sini saya tuliskan kembali definisi fungsi secara notasi agar lebih mudah kita mengarahkannya untuk menentukan ini fungsi atau bukan. Baik, kalau dilihat dari diagram panah ini nampak keseluruhannya itu relasi ya, karena kita ingat kembali definisi relasi itu berarti kita mengaitkan atau menghubungkan ya himpunan A ke himpunan B. Nah, dari ketiganya ini sudah kita hubungkan ya dengan masing-masing aturan penghubungannya seperti ini ya. Lalu di sini berarti tinggal kita tentukan apakah ia fungsi atau bukan. Kita lihat dulu yang diagram diagram panah yang pertama. Baik, kalau kita lihat di sini ternyata
A3 ya, dia itu dipasangkan ke lebih dari satu elemen di B. Nah, kalau kita lihat di definisi fungsi tidak sesuai ya, karena definisi fungsi ini untuk setiap X elemen A, baik A1, A2 maupun A3 itu harus terdapat dengan tunggal Y elemen B sehingga Fx sama dengan Y. Kalau di sini kita lihat berarti Y-nya yang menjadi pasangan A3 itu tidak tunggal, berarti otomatis gugur, tidak bisa kita katakan sebagai fungsi ya. Lalu untuk yang kedua ini kita perhatikan lagi yang A3. Ternyata di sini A3 tuh dia tidak mempunyai pasangan, berarti gugur juga ya, karena seharusnya kalau mau menjadi fungsi berarti untuk setiap A1, A2 maupun A3 terdapat dengan tunggal Y. Tapi di sini tidak ada sama sekali pasangan untuk A3 di B. Ya, tidak ada Y-nya sama sekali, jadi juga gugur ya, tidak bisa kita katakan fungsi. Lalu untuk yang ketiga kita lihat diagramnya, jelas ya, setiap A1, A2, A3 elemen A ini dipasangkannya tepat dengan satu anggota di B, jadi yang ini bisa kita katakan fungsi. Untuk penulisan jawabannya secara rumus bisa kita tuliskan sebagai berikut. Ya, untuk alasannya bisa ditulis dengan notasi sebagai berikut. Untuk diagram panah yang pertama, karena terdapat A3 elemen A, terdapat B1 dan B4 elemen B dengan B1 tidak sama dengan B4, sedemikian hingga F A3 sama dengan B1 dan F A3 sama dengan B4. Nah, jadi tidak dengan tunggal elemen di B-nya ya, sehingga F bukan fungsi. Selanjutnya untuk diagram panah yang kedua, karena terdapat A3 elemen A, sehingga untuk setiap B elemen B, maksudnya B elemen himpunan B itu ya, sedemikian hingga FA3 tidak sama dengan B. Jadi bisa dikatakan bahwa FA3 tidak ada pasangannya sama sekali di B. Jadi seperti ini notasinya ya, jadi F bukan fungsi. Untuk yang diagram panah yang ketiga, ini merupakan fungsi. Untuk alasannya bisa ditulis seperti ini aja ya. Untuk setiap X elemen di A terdapat dengan tunggal Y elemen di B sehingga Fx sama dengan Y ya. Kurang lebih seperti itu cara menentukan apakah fungsi ini apakah relasi ini fungsi atau bukan ya, dengan cara menggunakan notasi. Kita gunakan definisi yang menjadi pedoman kita adalah notasi dari definisi ini ya. Bisa kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita mengenal bagian-bagian dari fungsi ya. Ada istilah domain, kodomain, dan jelajah. Ini misalnya terdapat fungsi dari himpunan A ke B. A dinamakan daerah asal atau domain dari F. Untuk notasinya atau simbolnya adalah DF. Ini domain dari fungsi F ya. Ini untuk A. Ya, jadi A itu adalah domain atau daerah asal. Sementara B ini kita sebut dengan daerah kawan atau kodomain. Ya, bisa disimbolkan dengan KF. Kodomain dari fungsi F ya. Lalu ini apa RF ya. Kita misalkan dulu ada FA sama dengan B, di mana A itu elemen himpunan A dan B itu elemen himpunan B. Bisa kita gambar seperti ini ya, A elemen di A dan B elemen di B. Ya, berarti ini F A sama dengan B. Nah, di sini B kita sebut bayangan atau image dari A. Sementara A di sini kita sebut dengan prabayangan atau pre-image dari B. Ada yang menyebutnya
bayangan atau image, ada juga yang menyebutnya peta. Berarti kalau peta berarti peta dan prapeta gitu ya. Oke, selanjutnya himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F. Ya, hasil dari pemetaan F ini, misalnya yang ada di lingkaran merah ini, kita namakan jelajah F atau rank F atau image F atau peta A terhadap F. Ya, inilah yang kita sebut dengan daerah hasil atau rank, notasinya RF ya. Lalu untuk definisi secara notasi bisa kita tulis seperti ini, rank F sama dengan B elemen himpunan B ya. Jadi RF itu terletak di himpunan B ya, daerahnya ada di himpunan B. Lalu yang mana yang memenuhi rank F gitu ya, yang FA sama dengan B, atau dengan kata lain yang menjadi hasil dari pemetaan F. Di sini bisa kita tambahkan dengan A elemen himpunan A. Ya, karena di sini kita menyebutkan elemen A ya. Jadi perlu kita definisikan A itu adalah elemen dari himpunan A. Ya, seperti ini untuk bagian-bagian dari domain dari fungsi. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan mana domain, mana kodomain, mana rank ya dari suatu diagram panah. Ya, misal ada himpunan A dan B dengan fungsi sebagai berikut ya, diagram panahnya A ke 1 ya, lalu B dihubungkan dengan 3 dan seterusnya. Nah, dari diagram panah ini kita peroleh berarti domainnya itu berupa himpunan A yaitu ABCD, lalu B ini sebagai kodomain yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dari sini bisa kita baca 1 adalah image dari A, 2 image dari C dan seterusnya. Lalu sebaliknya untuk B itu merupakan pre-image dari 3 itu ya. Selanjutnya untuk rank, jadi dari sini rank fungsi ini adalah 1, 2, 3, 5 ya, berarti RF sama dengan 1, 2, 3, 5. Sementara di sini kita ketahui bahwa RF itu merupakan subset dari himpunan B karena terletak di sini ya, sama-sama terletak di sebelah kanan ini. Jadi rank F merupakan subset dari himpunan B. Oke, demikian untuk domain kodomain. Selanjutnya kita beralih ke kesamaan dua fungsi. Misal terdapat dua fungsi ya, F dan G, keduanya itu sama-sama dari himpunan A, berupa fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu ya. Kapan dikatakan F sama dengan G gitu ya. Jadi di sini fungsi F dan G dikatakan sama hanya jika Fx sama dengan Gx untuk setiap X elemen A. Definisi secara notasi bisa kita tulis sebagai berikut ya. F sama dengan G hanya jika untuk setiap X elemen A diperoleh Fx sama dengan Gx. Nah, kalau keadaan seperti ini bisa kita katakan dua fungsi itu sama. Ya. Oke, selanjutnya di sini kita beralih ke jenis-jenis fungsi, ada injektif, surjektif, dan bijektif. Kita pelajari satu persatu. Untuk fungsi injektif disebut juga fungsi satu-satu. Ya, misal ada fungsi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 dengan A1-nya tidak sama dengan A2 berlaku FA1 tidak sama dengan FA2. Dari definisi ini kita bisa simpulkan juga bahwa bila A1 sama dengan A2 maka FA1 sama dengan FA2. Ya, definisi ini kalau kita tulis secara simbol bisa ditulis dalam bentuk ini, yaitu untuk setiap A1, A2 elemen A jika FA1 sama dengan FA2 maka A1 sama dengan A2 ya. Lalu kita ingat kembali
jika ada implikasi, ya ini bentuk implikasi, ini akan ekuivalen dengan bentuk kontraposisinya. Ya, saya tuliskan seperti ini bentuk kontraposisi dari suatu implikasi, ya. Jika P maka Q, ini akan ekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Jadi ini juga berlaku di sini, ya. Ini bentuk kontraposisinya itu adalah A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Jadi ini negasinya ini dan ini negasinya ini, ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan definisi fungsi injektif baik yang atas maupun yang bawah. Ya, untuk visualisasinya saya buatkan diagram panah seperti ini, ya. Ada A1, A2 elemen A, lalu di sini A1 dihubungkan dengan FA1, lalu A2 dihubungkan dengan FA2. Nah, di sini jika FA1 sama dengan FA2, berarti ini sama dengan, ya. Berarti ini seharus jika andaikan ini menjadi satu titik karena sama dengan, ya. Berarti jika ini menjadi satu titik, maka seharusnya kalau dia menjadi fungsi injektif, berarti A1 dan A2-nya pun menjadi satu titik, ya, atau sama dengan, ya. Kalau tidak sama dengan, ya, berarti ini anggap tidak sama dengan, berarti nanti FA1 maupun FA2-nya ini akan jadi bercabang. Ya, jadinya akan panahnya itu akan bercabang, A1 sama A1-nya berbeda dengan A2. Gitu. Jadi maksud dari definisinya seperti itu, ya. Jika FA1-nya sama dengan FA2, agar ini tidak bercabang, ya, karena fungsi injektif itu mengatakan bahwa dari definisinya itu maksud secara implisitnya bahwa B ini tidak boleh bercabang, gitu, ya. Berarti kalau FA1-nya tidak sama, jika FA1-nya sama dengan FA2, maka harusnya A1 dan A2 pun juga sama dengan, agar tidak bercabang. Itu, ya. Itu untuk fungsi injektif. Di sini contohnya, di sini fungsi A, misal ini fungsi di sini himpunan A, lalu di sini himpunan B, ya. Di sini nampak bahwa yang B ini semuanya dihubungkan, tidak ada yang dihubungkan dengan dua anggota di A. Jadi hanya satu atau tidak sama sekali, gitu, ya. Jadi jika tidak dihubungkan tidak masalah untuk yang B, untuk yang fungsi injektif, ya. Yang menjadi masalah adalah jika ada anggota B ini yang bercabang. Itu untuk fungsi injektif. Kita lanjutkan ke jenis selanjutnya, yaitu fungsi surjektif. Fungsi surjektif disebut juga fungsi pada atau fungsi onto, ya. Untuk definisinya, misal ada fungsi F dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi ini disebut fungsi surjektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat paling tidak satu A dalam domain A, sehingga berlaku FA sama dengan B. Ya, dari kalimat ini bisa kita sajikan dalam bentuk notasi sebagai berikut, ya. Jadi fungsi F dikatakan surjektif, ya, jika untuk setiap B elemen himpunan B terdapat A elemen dari himpunan A sedemikian hingga FA sama dengan B. Atau dengan kata lain, untuk setiap elemen B ini harus ada A yang menjadi pasangannya, gitu, ya. Dengan kata lain, B ini harus berpasangan semua. Untuk berpasangan semua ini kita tidak memandang apakah dia bercabang atau tidak. Yang penting himpunan B ini semuanya berpasangan dengan himpunan A. Nah, oleh karena itu di sini bisa kita simpulkan juga bahwa suatu fungsi surjektif itu jika kodomain fungsi surjektifnya, ya, kodomain berarti yang bagian ini sama dengan ring,
ya, atau daerah hasil. Jadi semua kodomain adalah peta dari domainnya. Tidak ada yang bersisa di sini. Ring sama dengan kodomain. Itu ya untuk fungsi surjektif. Kita lanjutkan ke jenis fungsi selanjutnya yaitu bijektif. Fungsi F dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi bijektif jika dan hanya jika untuk sembarang B dalam kodomain B terdapat tepat satu A dalam domain A sehingga FA sama dengan B dan tidak ada anggota A yang tidak terpetakan dalam B. Atau dengan kata lain, fungsi bijektif adalah fungsi yang bersifat injektif sekaligus surjektif. Oke, perhatikan contoh di bawah ini ya. Apakah fungsi ini bersifat bijektif? Berarti kita perlu perhatikan untuk yang bagian B-nya ini ya. Kita tentukan dulu apakah fungsi ini bersifat injektif. Sekali lagi kita ingat kembali. Apa itu fungsi injektif ya? Fungsi injektif itu jika FA1 sama dengan FA2, maka A1 harus sama dengan A2. Atau di sini jadinya tidak ada yang bercabang ya. Kita perhatikan semuanya ya. Tidak ada yang bercabang ya, dipasangkan tepat satu-satu di sini, berarti di sini termasuk ke dalam fungsi injektif. Selanjutnya, apakah ini memenuhi fungsi surjektif? Kita perhatikan apakah ring sama dengan kodomain? Ya, ternyata di sini tidak ada elemen B yang tidak berpasangan. Berarti ring sama dengan kodomain, berarti memenuhi sifat surjektif ya. Nah, dari sini berarti bisa kita simpulkan F ini merupakan fungsi ini merupakan fungsi bijektif karena memenuhi injektif sekaligus surjektif. Oke, selanjutnya kita coba latihan. Misal ada contoh berikut, tentukan apakah fungsi di bawah ini termasuk surjektif, injektif atau bijektif ya. Nah, di sini misal ada fungsi dari himpunan domain ini ke himpunan kodomain ya. Dengan fungsinya itu 1, A. Ini hasil pemetaannya ya. 1, A, 3, K dan seterusnya ini. Lalu untuk yang kedua ini misal ada fungsi H dari memetakan dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke himpunan A, B, C, D, E, F. Nah, dengan hasil pemetaannya adalah ini. Oke, kita tentukan satu persatu. Untuk yang pertama dulu, kita cek apakah ini memenuhi fungsi surjektif. Untuk menentukan ini surjektif atau tidak, teman-teman perhatikan pada hasilnya ya. Pada bagian kodomain ini ya, apakah ada yang dipasangkan lebih dari satu? Ya, kita cek di sini ternyata ada K. K itu dipasangkan dengan 3 sekaligus dengan 5. Oh, berarti tidak bisa kita kategorikan surjektif ya. Untuk alasannya bisa kita tulis sebagai berikut. Ya, di sini kita misalkan ini sebagai himpunan A dan ini sebagai himpunan B ya. Lalu di sini saya tuliskan ulang definisi dari fungsi injektif ya. Fungsi itu dikatakan injektif jika untuk setiap A1 maupun A2 elemen himpunan A, jika FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Nah, di sini karena ya pada fungsi F ini terdapat 3 dan 5 elemen dari himpunan A ya, berlaku F3 dan F5 itu sama dengan K. Kita perhatikan ini 3, berarti ini F3 sama dengan K, lalu ini 5, berarti ini F5 sama dengan K. Jadi F3 sama dengan F5 sama dengan K, tetapi 3 tidak sama dengan 5
ya. Jadi tidak memenuhi sifat ini. Karena kita peroleh ini kan seharusnya berarti sama dengan ya. Kalau ini sama dengan, ini sama dengan, tapi saat ini sama dengan, tetapi kok di sininya tidak sama dengan ya. Nah, jadi di sini gugur sifat injektifnya. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa apakah ini bersifat surjektif atau tidak. Ya, di sini saya tuliskan ulang definisi dari fungsi surjektif. Ya, suatu fungsi dikatakan surjektif jika untuk setiap B elemen himpunan B terdapat A elemen dari himpunan A, sedemikian hingga FA sama dengan B. Nah, di sini ternyata saat kita mengambil salah satu elemen dari B yaitu N, ya. Jadi di sini karena terdapat N elemen B, ya, sedemikian hingga tidak ada satupun A di elemen himpunan A yang membuat FA sama dengan N, gitu. Atau bisa kita tulis seperti ini ya, terdapat N elemen B, sedemikian hingga untuk setiap A elemen A, FA tidak ada yang sama dengan N, gitu, alias ada yang tidak dipasangkan. N ini tidak ada pasangannya sama sekali, di sembarang anggota A itu tidak ada pasangan untuk N. Jadi bisa kita simpulkan F tidak surjektif. Tuh. Jadi karena F tidak injektif sekaligus tidak surjektif, jadi F ini tidak bersifat bijektif. Oke, seperti itu ya. Ya, bisa kita simpulkan seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan untuk yang nomor 2, kita akan menentukan sifat dari fungsi H. Ya, caranya sama ya. Di sini kita perhatikan bahwa kita cari satu-satu ya, apakah ini injektif dulu ya. Ternyata untuk fungsi A kalau kita perhatikan dia itu memenuhi fungsi injektif. Mengapa? Ya, di sini nanti teman-teman untuk membuktikan dia injektif ya tinggal apakah memenuhi ini ya. Karena kalau kita lihat untuk setiap A1 maupun A2 elemen di A, ini misalkan A ya. Saya tulis dulu. Ya, seperti ini misal A, lalu ini B. Oke, ini bentuk ini ekuivalen dengan ini ya. Bentuk kontraposisinya ya. Yang sudah kita bahas di slide sebelumnya tadi ya, bahwa bisa kita gunakan pilih salah satu ya. Kita bisa gunakan ini jika A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Nah, di sini kita perhatikan bahwa fungsi A1 ya, di sini untuk setiap A yang menjadi himpunan A itu tidak ada yang sama ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti A1 semua ini tidak ada yang sama dengan ya. Tidak sama dengan. Terus kita perhatikan bahwa FA1 juga tidak sama dengan FA2. Karena di sini juga semuanya berbeda. Kita lihat apakah yang menjadi FA itu kan masuk di dalam himpunan B. Ya, berarti perhatikan di sini apakah ada yang sama dengan juga. A, D, B, F, C, E juga tidak ada yang sama dengan. Berarti di sini memenuhi bentuk kontraposisinya ya, atau memenuhi definisi yang seperti ini ya, definisi dari injektif, yaitu jika A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2 untuk setiap A1 dan A2 yang menjadi elemen dari himpunan A. Jadi bisa kita simpulkan untuk fungsi H ini dia bersifat injektif. Oke, kita lanjutkan ke apakah H ini merupakan fungsi surjektif. Kita perhatikan definisi fungsi surjektif, yaitu untuk setiap B elemen dari himpunan B terdapat A elemen A sehingga FA sama dengan B. Kita perhatikan untuk setiap elemen di B ini ya, apakah semuanya ada pasangannya di A, kan seperti itu ya.
Untuk setiap B elemen B terdapat A di A sehingga ada pasangannya. Nah, di sini kita lihat A, B, C, D, E, F itu adalah anggota-anggota dari B. Apakah semuanya ada pasangannya? Ya, A, B, C, D, E, F. Ya, semuanya berpasangan. Ya, jadi ringnya sama dengan kodomain. Ringnya itu sama dengan kodomain B ini. Jadi bisa kita simpulkan H bersifat surjektif. Ya. Selanjutnya, karena H bersifat injektif dan surjektif, maka bisa kita simpulkan fungsi H ini bersifat bijektif. Oke, seperti ini kalau kita tuliskan ya, F tidak surjektif. Ini yang nomor 1, F tidak surjektif dan tidak injektif sehingga juga tidak bersifat bijektif. Ini tadi sudah kita bahas. Lalu yang nomor 2, H ini surjektif iya, injektif iya. Jadi bisa kita simpulkan H ini bersifat bijektif. Kita lanjutkan ke inverse fungsi. Misal terdapat suatu fungsi f ya yang merupakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Ya bisa kita tulis seperti ini ya, di mana FA sama dengan B. Lalu inverse fungsi f ini kita notasikan seperti ini ya, f pangkat min 1 ya. Inverse-nya itu berarti kebalikan dari fungsi f ya. Jadi kita hubungkan atau kita kaitkan dari B ke A ya, dimana inverse F B sama dengan A. Untuk definisi secara notasi bisa kita lihat sebagai berikut ya. Inverse F sama dengan B, A, di mana A, B merupakan elemen dari fungsi F. Jadi ini mengikuti. Kalau misal F-nya itu X, Y, berarti inverse F adalah Y, X. Lalu misal di sini M, N yang menjadi elemen dari fungsi F, berarti inverse F adalah M. Kalau di sini tadi N, M, berarti di sini M, N gitu ya. Jadi yang penting ini kebalikan dari fungsi F gitu maksudnya. Kalau secara visualisasi bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram panah ini. Kalau ini misalnya himpunan A dan ini himpunan B, berarti di sini fungsi F-nya ya, FA sama dengan B. Lalu untuk inverse-nya berarti kebalikannya yaitu B inverse F B sama dengan A. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, bahwasanya F ini tadi kita asumsikan sudah merupakan suatu fungsi. Nah, selanjutnya apakah inverse-nya juga selalu berupa fungsi? Nah, di sini ada catatan bahwa inverse fungsi belum tentu juga merupakan fungsi. Ya, jadi belum tentu inverse-nya itu juga fungsi. Nah, suatu keadaan di mana jika inverse-nya itu juga berupa fungsi, maka inverse ini kita sebut dengan fungsi inverse. Ya. Jadi ada inverse fungsi, ada fungsi inverse. Ya, kalau ini inverse-nya itu berupa fungsi, berarti kita sebutnya fungsi inverse. Selanjutnya, suatu fungsi yang mempunyai fungsi inverse disebut fungsi invertible. Gitu ya. Karena sekali lagi tidak semua inverse itu berupa fungsi, jadi itu keadaan khusus. Ya, jika keadaan khusus itu dimiliki oleh suatu fungsi, ya di mana fungsi itu kok inverse-nya berupa fungsi, maka kita sebut fungsi itu fungsi yang invertible atau fungsi yang bisa dibalik. Lalu di sini sebenarnya ada suatu teorema ya yang menyatakan bahwa suatu fungsi f invertible jika f bijektif. Jadi kita bisa tahu apakah suatu f itu invertible atau mempunyai fungsi inverse dengan cara kita ngecek apakah dia bijektif atau tidak. Gitu ya. Ini juga berlaku sebaliknya, jika suatu fungsi itu bijektif, maka otomatis dia pasti punya fungsi inverse atau bersifat invertible. Jadi ini karena jika berarti dua arah ya. Jika invertible maka bijektif, maupun jika bijektif maka dia invertible. Seperti itu.
Oke, itu untuk inverse fungsi. Selanjutnya di sini ada contoh mana yang contoh invertible, mana yang tidak. Nah, di sini kita lihat ada fungsi f dan fungsi g sama-sama dari himpunan A ke himpunan B. Nah, di sini untuk yang diagram panah yang pertama, kita perhatikan ya, ini fungsi f ini saat kita menentukan inverse fungsinya ya, karena di sini dia tidak bersifat bijektif. Mengapa? Karena di sini tuh dia tidak berupa fungsi injektif atau tidak bersifat injektif atau fungsi satu-satu, karena ada 3 elemen himpunan di B yang dipasangkan ya dengan lebih dari satu himpunan di A. Ya, jadi karena ini bijektif ya, tidak bijektif saat kita menentukan inverse-nya. Ini inverse fungsi ya, inverse fungsi f. Kita perhatikan saat kita menentukan apakah dari B ke A juga merupakan fungsi, ternyata tidak ya, karena B ini tidak dipasangkan tepat dengan satu di A karena bercabang, tidak sesuai prinsip fungsi. Jadi yang ini tidak bersifat invertible ya, dan tidak bijektif juga karena ya, jadi bisa dikatakan ini tidak bijektif sehingga tidak invertible, atau ini tidak invertible karena tidak bijektif itu ya. Nah, selanjutnya di sini kalau untuk yang fungsi G, kita lihat bahwa ini merupakan fungsi bijektif ya, atau fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Ya, bijektif itu nama lainnya itu berkorespondensi satu-satu. Beda dengan injektif ya. Kalau injektif itu fungsi satu-satu. Kalau bijektif itu bisa disebut juga fungsi yang berkorespondensi satu-satu. Kita perhatikan di sini. Ya, ini bijektif ya. Saat kita menentukan inverse fungsi G ya, dari B ke A juga merupakan fungsi ya, karena semuanya dipasangkan tepat dengan satu anggota A. Ya, jadi di sini fungsinya invertible. Ya, seperti ini untuk contoh dan tidak contoh dari invertible. Ya, kita lanjutkan ke fungsi komposisi. Apa itu definisi dari fungsi komposisi? Diketahui F dan G, misal ini dua fungsi sembarang ya, maka fungsi komposisi F dan G itu dinotasikan seperti ini. Kita bisa membacanya fungsi komposisi F dan G atau G bundaran F gitu ya biasanya. Oke, untuk definisinya G bundaran Fx ini sama dengan G Fx dengan F dikerjakan lebih dahulu daripada G. Ya, untuk ilustrasi diagram panahnya bisa dilihat sebagai berikut ya. Ini untuk yang G bundaran F ya. Jadi untuk G bundaran F, walaupun yang kita sebut G dulu, tapi pada pengerjaannya kita yang kerjakan tuh yang bagian belakang dulu, yaitu F. Jadi di sini F ya, F misal dari A ke B ya. Ini kita sebut Fx ya untuk ringnya atau hasilnya, daerah hasil. Lalu di sini baru kita cari G Fx ya pada himpunan C. Nah, dari sini ke sini ya, ini kita sebut dengan G bundaran F. Ya. Selanjutnya bagaimana untuk yang F bundaran G? Ya, sebenarnya ini analog saja ya. Berarti yang kita kerjakan itu yang G dulu, yang bagian belakang dulu ya. Gx ini kita cari dulu ya, berarti di sini X kita cari dulu daerah hasilnya. Di B ini kita cari dulu Gx-nya, baru kita kerjakan pada fungsi F ya, Fgx. Nah, ini kita sebut dengan F bundaran G ya. Seperti ini untuk fungsi komposisi. Ya, di sini untuk fungsi komposisi atau saat kita mengkomposisikan suatu dua fungsi gitu ya, ada syaratnya ya. Syarat yang harus dipenuhi agar fungsi F dan fungsi G dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi G
G bundaran F adalah irisan antara daerah hasil F dan daerah asal fungsi G bukan himpunan kosong, atau RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi ada yang harus beririsan di bagian sininya ya. Yang ini ya, karena ini G bundaran F, berarti yang kita perhatikan yang diagram ini. Jadi antara daerah hasil dari fungsi F kan ini, lalu harus ada irisannya dengan daerah asal dari fungsi G. Seperti itu untuk syarat fungsi komposisi. Oke, kita lanjutkan ke contoh ya. Di sini akan kita tentukan G bundaran F berdasarkan diagram panah ini. Misal ada diagram panah ini, F itu dari himpunan A ke B, lalu G-nya itu dari himpunan B ke C. Ya, maka di sini untuk mendapatkan hasil dari G bundaran F, kita perlu cari satu-satu dulu. FA1 sama dengan B2. Nah, di sini baru kita cari GB2-nya. GB2-nya adalah C2. Sehingga G bundaran F untuk A1 adalah C2. Itu ya. Di sini sekali lagi karena kita mencarinya G bundaran F, yang kita cari itu, yang kita cari pertama dulu tuh yang F-nya dulu. Jadi makanya di sini kita cari F-nya dulu ya. Oke, lanjut untuk selanjutnya, maaf ini seharusnya F ya. Saya ganti dulu. Ya, seharusnya seperti ini ya. Kita selanjutnya mencari FA2 ya. FA2 itu sama dengan B1. Baru dari sini kita cari GB1 sama dengan C1. Berarti G bundaran F untuk A2 sama dengan C1. Oke, kita lanjutkan untuk yang FA3. FA3 ini sama dengan B3. Ya, selanjutnya kita cari GP3. GP3 ini sama dengan C3. Jadi G bundaran F untuk A3 adalah C3. Nah, dari sini tinggal kita pasangkan, jadinya untuk hasil dari G bundaran F ya adalah A1, C2, A2, C1 dan A3, C3. Ini adalah hasil dari G bundaran F. Oke, untuk yang F bundaran G mungkin teman-teman bisa cari sendiri ya, cari contoh yang lain terkait komposisi, ada sangat banyak sekali agar bisa lebih difahami. Oke, kita lanjutkan materi subbab selanjutnya aja ya. Di sini kita beralih ke macam-macam fungsi. Ini hanya pengetahuan dasar aja, tidak saya jelaskan detail ya, agar teman-teman itu kalau mungkin mendengarnya itu tidak terlalu asing gitu ya. Ada istilah fungsi identitas, nanti ada istilah fungsi konstan, fungsi linier, fungsi kuadrat dan sebagainya. Ya, ini hanya pengetahuan aja ya. Ada istilah fungsi yang pertama itu fungsi identitas, biasa disimbolkan dengan ini. Iya, ada juga yang menyebutnya ID gitu ya. Maksudnya sama, yaitu fungsi identitas. Ya, suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x. Ya. Atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Jadi di sini kita bisa lihat dari grafik fungsinya. Ya. Untuk grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Titik absis itu maksudnya berarti sumbu X, sementara ordinat itu berarti sumbu Y. Jadi X-nya itu sama dengan Y, ya seperti ini. Ya, kalau ada seperti ini kita menyebutnya fungsi identitas. Ya, jadi 3,3, 1,1, negatif 1, negatif 1 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Ada juga istilah fungsi konstan atau fungsi tetap ya. Suatu fungsi f dari A ke B
ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstanta. Ya, jadi untuk sembarang nilai x selalu diperolehnya sama terus c itu, ya. Misalnya di sini C-nya itu sama dengan 3. Jadi mau X-nya itu negatif 3, X-nya itu negatif 2, dan seterusnya, nanti hasilnya akan selalu C atau 3 itu terus. Ya, kalau dibuat grafik seperti ini jadinya. Ya, Y-nya maaf X-nya, ya X-nya mau berapapun nilainya akan selalu menghasilkan Y-nya itu sama dengan 3. Jadi kalau dibuat grafiknya itu dia selalu berupa garis lurus seperti ini. Ya, makanya di sini kita menyebutnya fungsi konstan atau fungsi tetap. Oke, selanjutnya ada juga istilah fungsi linear. Ya, saya rasa ini sering kali didengar ya, tidak asing dan amat sangat mudah dipahami karena sering digunakan juga. Ya, suatu fungsi f(x) disebut linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a-nya itu tidak sama dengan 0. Ya, a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus bagaimana ini. Ya, jadi selama fx-nya itu memenuhi bentuk seperti ini, ax plus b, kita bisa katakan fungsi tersebut fungsi linear. Itu ya. Kita lanjutkan. Kalau ada fungsi linear berarti ada juga fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat ini di suatu fungsi f dikatakan fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya tidak sama dengan 0 dan a, b, c-nya itu bilangan konstanta. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat seperti ini. Kalau yang fungsi linear tadi hanya ax plus b, gitu ya. Asal memenuhi bentuk seperti ini kita katakan dia fungsi kuadrat. Oke, selanjutnya ada juga fungsi tangga. Fungsi tangga itu berbentuk seperti ini, kayak tangga, makanya kita menyebutnya fungsi tangga. Ya, garisnya seperti ini. Ya, seperti tangga, anak tangga dari bawah begini lurus, ya, seperti itu. Nah, suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Gitu untuk fungsi tangga. Ya, saya rasa cukup ya, walaupun sebenarnya macam-macam fungsi ada banyak ya, misalnya ada fungsi modulus dan lain sebagainya. Teman-teman silahkan pelajari dari sumber lain yang lebih lengkap ya. Untuk pembahasan fungsi itu sendiri juga sebenarnya perlu lebih mendalam lagi karena yang kita pelajari ini hanya dasar-dasarnya. Ya, kita belum mempelajari bagaimana menentukan fungsi inverse maupun belum menentukan fungsi komposisinya itu formulanya seperti apa gitu ya. Saya harap teman-teman bisa memperdalam secara mandiri dengan belajar dari sumber yang lain yang amat sangat banyak sekali sumber di luar sana. Di sini karena terbatas waktu, kita cukup pelajari yang dasar-dasarnya ya. Harapan saya teman-teman bisa mendapatkan lebih dari apa yang saya sampaikan dengan cara belajar mandiri dari sumber yang berbeda gitu ya. Karena ini terbatas waktu, jadi cukup untuk materi fungsi kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Semoga bermanfaat, semoga membawa berkah. Ya, kita akhiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.